ada segala macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia yang mengakibatkan perubahan besar dalam cara kita hidup. Dan kalau kita tidak hati-hati, perubahan ini bisa menimbulkan konflik dan gejolak serta ketegangan di tengah masyarakat. Program ini sudah diaplikasikan di 30 desa. Terakhir kemarin yang diresmikan di Desa Tipes di Solo, diresmikan oleh Pak Ganjar dan Pak Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah min tabi'ahullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto, beserta segenap jajaran beliau yang telah hadir. Lalu anggota Forkopimda Kota Salatiga yang telah hadir, matur nuwun, sudah lalu. Sekda Kota Salatiga beserta seluruh jajaran dan para perangkat daerah yang telah hadir. Para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para tokoh agama, khususan Mbah Kiai Haji Nasir Al-Asy'ari, Mbah Yai Sunyani Aziz, Mbah Nur Rafiq, lalu juga ada Bapak Ketua MUI Agus Suaidi, dari kalangan akademisi juga sampun rawuh, matur nuwun. Lalu ini yang istimewa, Pak Lurah Tingkir, Bapak Asroi, istimewa semangatnya. Dan yang saya muliakan, saya cintai, segenap tamu undangan yang telah hadir, wabil khusus warga Desa Tingkirlor yang juga telah hadir pada hari ini. Di sini juga hadir perwakilan dari 7 desa damai sekitar area di sini di Jawa Tengah dan Jogja. Ada dari Jetis, Gemblegan, Gelinggi, Jabung ini di Klaten, Tipes di Surakarta, Telukan, Sukoharjo, dan Sidoarjo di Jogja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nyun sewu dan penyanyi sitik. Di sini ketutupan kembang ya Pak. Tidak setinggi Pak Wali Kota, jadi ya untuk mendelep ngoten. Pak Asroi, panjenengan ini hebat loh. Kok sampun saged hafal nami kula menika. Angel niku. Nama saya itu rodok dawa, mboten rodok nggih dawa. Zanuba Arifah Khasah Rahman Wahid. Wah, jarang yang bisa hafal. Asrai. Matur nuwun, saya merasa menjadi istimewa ini, merasa diperlakukan dan disambut dengan sangat istimewa oleh segenap warga Desa Tingkirlor, karena sampai Pak Asroi bisa hafal nama saya. Matur nuwun sangat. Pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih tak terhingga atas dukungan panjenengan sekalian sehingga acara hari ini bisa terselenggara, acara deklarasi Desa Damai di Tingkirlor. Mungkin banyak yang bertanya, Desa Damai ini nopo toh? Niki barang nopo niki? Apa lagi ini? Desa Damai itu adalah sebuah konsep di mana program dari Wahid Foundation atau Yayasan Wahid. Ini yayasan yang didirikan waktu Gus Dur masih sugeng dulu ya. Dan kemudian kami teruskan sampai sekarang. Program ini bekerja sama dengan PBB dan
tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, terutama di tingkat desa, dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Nah, Desa Damai ini punya 3 pilar utama. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi, yang kedua itu adalah pelatihan masyarakat agar bisa seperti yang dikatakan oleh Pak Lurah tadi, Pak Asrai, supaya bisa lebih menghargai perbedaan, bisa hidup secara rukun, dan mencegah konflik. Ada yang namanya early warning system atau sistem pencegahan dini. Dan jadi kalau ada potensi konflik, kita sudah ada mekanisme di tingkat desa, tapi saya yakin sebetulnya pasti sudah ada di bawah arahan Pak Wali Kota ya, dimana kalau ada konflik bisa langsung cepat diselesaikan. Siapa saja yang perlu dilibatkan misalnya. Nah, karena itulah di sini forum FKUB menjadi penting, karena ini adalah salah satu mekanisme pencegahan konflik di tingkat masyarakat. Yang ketiga pilarnya adalah penguatan peran perempuan. Loh, kok mau wedok itu mungkin Pak Jaksa tanya gitu ya Pak, kok cuma perempuan saja? Karena ternyata berdasarkan penelitian, ketika perempuan itu difasilitasi untuk aktif berkontribusi pada masyarakat, maka ada peningkatan dampak yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, pendapatan desa jadi bertambah, pendapatan keluarga menjadi naik, lalu keluarganya lebih sejahtera. Kenapa? Karena ibu-ibu ini biasanya kalau tambah uangnya nggak diberikan onderdil sepeda motor ya, tapi biasanya ditabung untuk pendidikan anaknya, ditabung untuk kalau misalnya keperluan keluarga. Nah, ini ibu-ibu lebih mampu menjadi manajer rumah tangga karena sudah terbiasa ya mengatur keuangan dalam rumah tangga. Ketika difasilitasi lebih baik, maka hasilnya juga jelas. Bahkan dalam tingkat korporasi, karena ini Pak Wali Kota kan pembisnis, dalam tingkat korporasi atau perusahaan, ketika perempuan dilibatkan dalam posisi pengambil keputusan, misalnya di tingkat direksi atau komisaris, maka ada peningkatan pendapatan perusahaan sampai 30% lebih tinggi. Kenapa? Karena kontribusinya jelas. Perempuan bisa mengenali apa saja yang diperlukan misalnya untuk perusahaan itu supaya lebih berkembang. Kan laki-laki nggak ngerti kebutuhannya perempuan apa. Nah, tetapi kalau perempuan bisa menyasar apa yang menjadi kebutuhan perempuan di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ini contoh kecilnya. Jadi 3 pilar ini yang kemudian menjadi landasan program ini. Tujuannya ngapain? Tujuannya menciptakan masyarakat yang kuat, menciptakan masyarakat yang sejahtera, tahan banting. Nah, kenapa kok tahan banting? Karena dalam perjalanan kita sebagai manusia ke depan, kita ini akan terus-menerus dibanting-banting. Dibanting-banting gimana? Kita ini sedang berada dalam era disrupsi. Ada segala macam perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia yang mengakibatkan perubahan besar dalam cara kita hidup. Dan kalau kita tidak hati-hati, perubahan ini bisa menimbulkan konflik dan gejolak serta ketegangan di tengah masyarakat. Contoh paling gampang disrupsi itu apa saja? Disrupsi itu bisa berupa pandemi. Virus itu disrupsi. Dan virus ini kita sama-sama tahu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan kita. Dulu gampang kumpul-kumpul, ternyata kemarin 2 tahun nggak bisa kumpul, keluar sedikit langsung disemprit sama Pak Kapolres, ya rame-rame sedikit. Tujuannya baik untuk mencegah penularan virus, tetapi membuat disrupsi atau perubahan. Kita nggak bisa lagi silaturahmi secara biasa. Mungkin kalau tingkat desa
yang terisolasi, nggak bergaul dengan banyak orang, virusnya nggak kemana-mana, nggak dari luar nggak masuk. Tapi kalau di tingkat kota susah, dari mana-mana, apalagi sekarang globalisasi, orang terbang dari New York ke Indonesia, dari PBB terbang misalnya dari Eropa ke Indonesia. Nah itu nyangkeng apa saja dicangkeng, bukan cuma koper. Di airport di Den Haag misalnya bisa bawa virus. Nah ini disrupsi, itu baru diakibatkan oleh virus. Belum lagi disrupsi yang diakibatkan oleh macam-macam lainnya. Misalnya apa? Teknologi. Ya ini. Dulu kita kalau mau ketemu, mau bincang-bincang, ya harus ketemu, harus bicara langsung, harus keluar rumah melakukan perjalanan. Sekarang karek tutut halo ada. Anak sekolah tinggal buka laptop belajar di rumah. Bagus nggak? Bagus sisi positifnya, karena membuat hidup kita lebih efisien, nggak kena macet di jalan, lalu lebih murah, nggak mengeluarkan uang bensin, ya paling beli pulsa. Ramatan ya Pak Wali. Ada sisi negatifnya nggak dengan perubahan teknologi ini? Banyak. Salah satunya adalah kita berjarak, kita tidak lagi saling mengenal, terutama anak-anak muda. Mereka tidak punya kemampuan untuk bisa berinteraksi sosial seperti yang dimiliki oleh bapaknya atau kakeknya. Padahal interaksi sosial itu penting. Ketika kita bertemu langsung, ono rasa sungkan, nggak enak, kita harus lebih mengerti, kita harus lebih sopan santun. Itu adalah kemampuan yang harus dibangun. Anak-anak muda sekarang karena cuma lewat telepon, lewat sosmed, maka yang namanya kesopan santunan itu berbeda. Sekarang kalau nggak suka tinggal unfollow, kan gitu. Sekarang kalau dulu nyari jodoh ya mesti tahu dulu bapaknya di mana, bapaknya ngerti. Sekarang susah, sekarang cuma pacaran lewat HP, sudah ta'arufnya lewat HP, terus langsung kalau nggak cocok buyar, ditinggal, di ghosting namanya, kan gitu. Hubungan menjadi sangat instan, menjadi dangkal. Kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Ketika kita tidak terlalu mengenal satu sama lain, begitu ada salah paham, gampang jadi konflik. Belum lagi konten-konten di sosial media yang isinya itu provokatif, terus kemudian sengaja dibuat tidak berdasarkan fakta. Kalau kita nggak hati-hati, perasaan emosi kita ini terus diombang-ambingkan. Nah, menghadapi dunia yang penuh disrupsi semacam ini, kita harus punya alat untuk mengatasinya. Ini tidak bisa dibiarkan seperti rumput tumbuh, harus disiangi, harus dirawat. Masyarakat harus diberikan kemampuan untuk mengatasinya. Salah satunya lewat pelatihan untuk menimbulkan kesadaran, seperti dikatakan Pak Lurah tadi, Pak Asrai, bahwa perbedaan tidak boleh memecah belah kita. Pak Asrai tahu teorinya. Tapi kalau kita tidak melakukan langkah-langkah, belum tentu warga desanya paham. Kalau kepala desanya tidak punya kesadaran, warga desanya juga tidak akan muncul pemikiran semacam itu. Akhirnya gelut karpe dewe. Nah itulah, jadi mekanisme inilah yang coba kita bangun. Orang bisa berinteraksi dalam program pelatihan ini dan juga belajar untuk mengenali hal-hal yang bisa menciptakan konflik, kemudian bisa kita atasi bersama. Atau kira-kira Pak Wali Kota, ini program besarnya. Program ini sudah diaplikasikan di 30 desa. Terakhir kemarin yang diresmikan di Desa Tipes di Solo, diresmikan oleh Pak Ganjar dan Pak Gibran. Nah, alhamdulillah Pak Wali Kota juga bisa rawuh pada hari ini untuk meresmikan program kita di Salatiga. Dan program ini perlu saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini program yang memang menjadi salah satu unggulannya PBB.
Bahkan Direktur Eksekutifnya UN Women, ini badan PBB yang bekerja sama dengan kami, itu mengatakan ini bisa dibawa ke Afrika nggak ya? Bisa nggak ini contohnya ini kami aplikasikan ke Afrika? Ya monggo. Dan beberapa ibu-ibu yang menjadi anggota dari program Desa Damai ini, bahkan ada yang sudah pernah diundang ke Jepang untuk cerita pengalamannya, karena mau dengar sendiri orang-orang internasional mengenai program yang sedang dijalani ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya berharap bahwa suatu saat nanti dari Tinggirlor ini justru bisa akan ada ya warga masyarakat Tinggirlor yang kemudian bisa pergi ke luar negeri, akan diundang ke luar negeri untuk bicara soal kerukunan, untuk bicara dan menjadi inspirasi bagi warga dunia dimanapun tempatnya ya, tempat lainnya. Bisa pergi ke negara-negara lain untuk mengatakan bahwa di desa kami ini loh, kami bisa melaksanakan ini. Dan kemudian pertanyaan kedua, kenapa desa? Kenapa kok nggak kota? Kenapa desa? Karena sekarang kota dan desa sudah nggak penting Pak, nggak ada batasan lagi. Dengan adanya sosial media, apa yang terjadi di New York, jangan bisa tahu lewat YouTube. Apa yang terjadi di Tinggirlor bisa juga dilihat sama orang di Amsterdam. Karena itu semua orang, mau orang kota, mau orang desa, punya kemampuan yang sama, punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk bisa mengubah dunia. Itu. Jadi ini bukan cuma orang kota saja, orang desa pun punya kesempatan yang sama. Dan saya berharap warga Tinggirlor ini pada suatu saat nanti akan dilihat oleh orang-orang di Spanyol dan mengatakan hebat sekali di Tinggirlor, bisa menjadi contoh bagaimana perbedaan di tengah-tengah masyarakat bisa dikelola dengan baik, bagaimana semua orang beragama mendapatkan hak untuk bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, ada penghormatan terhadap keyakinan, ada penghormatan terhadap perbedaan. Seperti dikatakan Pak Asra'i, perbedaan memang ada fitrah manusia. Tidak ada satu manusia pun. Manusia di dunia berapa orang sih? Manusia di dunia itu ada sekitar 7 miliar lebih. Tidak ada satu pun dari 7 miliar manusia ini yang sama pun. Pasti beda. Bahkan kembar siam pun pasti beda. Beda di mananya? Beda di sidik jarinya pasti beda. Penampang retina matanya pasti beda. Gak mungkin sama. Nah, kalau perbedaan memang sudah menjadi fitrah manusia, kenapa kita membiarkan perbedaan menjadi alat untuk memecah belah kita? Ini dikatakan Pak Lurah itu leres nih Pak Wali. Jadi inti dari semua ini adalah bagaimana mengelola perbedaan dengan baik. Dan saya berterima kasih warga Desa Tinggirlor bersedia menjadi aktor-aktor perdamaian di tengah-tengah masyarakat, bersedia menjadi pelaku-pelaku yang kemudian akan membawa perdamaian bukan cuma di Tinggirlor dan Salatiga saja, tapi di seluruh dunia. Dan saya juga berterima kasih kepada Pemkot Salatiga. Ya, ini secara khusus saya sebagai duriyahnya Mbah Hasyim Asy'ari, keturunannya Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa makam yang konon dianggap makam leluhur kami ini dijaga dengan baik dan bahkan akan dipugar atau diperbaiki dengan lebih baik lagi ke depannya. Semoga ini bisa membawa barokah dan manfaat buat kita semua, khususnya warga Tinggirlor. Karena terhubung dengan leluhur itu adalah satu alat bagi kita untuk lebih mengukuhkan jati diri kita. Akar kita, oyot kita ini jelas. Begitu oyot kita jelas, apapun badai yang datang, angin seperti apapun, kita kenal identitas kita, jati diri kita, ngerti nilai-nilai yang kita bawa ke dunia ini. Nah, saya berharap ini bisa menjadi pengukuh identitas dari Tinggirlor
menjadi desa yang mencetak banyak alim ulama, mencetak orang-orang yang bukan cuma alim dalam ilmu agama, tapi juga orang-orang yang memang punya kepedulian untuk masyarakat, orang-orang yang punya pengaruh baik di masyarakat dan mau bekerja untuk kebaikan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Semoga kita semua bisa bekerja sama untuk membawa kebaikan bagi Tigilor, Salatiga maupun Indonesia. Wallahumma fiqil akmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan kebagian wahid untuk tetap di tempat guna menyaksikan acara tahunan, yaitu penyerahan piagam statistik pesantren dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa